Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu usaha tani bunga Aglaonema Wardah Floris di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman hayati tersendirinya. Banyak peluang usaha yang kita temukan dari keanekaragaman hayati, di antaranya yaitu berbisnis tanaman hias. Tanaman hias adalah gabungan dari berbagai jenis tanaman hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan dan kenyamanan di dalam ruang tertutup atau terbuka. Daya beli masyarakat Aceh pun sangat tinggi karena banyak masyarakat yang membutuhkan tanaman hias untuk memperindah, yaitu rumah, perkotaan, kafe, perkontrakan, maupun tempat lainnya. Tanaman hias yang ditawarkan sendiri merupakan tanaman yang berkualitas dan terjamin. Adapun tanaman hias yaitu Aglaonema yang merupakan tanaman hias populer di suku talas-talasan atau Araceae. Genus Aglaonema memiliki sekitar 300 spesies. Habitat asli tanaman ini adalah di bawah hutan hujan tropis. Tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembapan tinggi. Aglaonema merupakan jenis tanaman hias yang cukup mahal, dengan kisaran harga antara 100.000 sampai 300.000. Bibit tanaman ini hanya dapat diperoleh di Pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wardah Floris tentunya tidak sedikit, mengingat semua sarana produksi yang digunakan adalah Wardah Floris berasal dari luar daerah. Biaya-biaya yang dikeluarkan nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh oleh Wardah Floris. Usaha tani Aglaonema di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Nilai jumlah produksi Aglaonema di Kota Banda Aceh selama 3 tahun berakhir mengalami fluktuasi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah produksi pada tahun 2016, yaitu berjumlah sekitar 7.430 pohon. Pada tahun 2017 berjumlah 9.290 pohon. Pada tahun 2018 berjumlah 12.030 pohon. Jenis tanaman Aglaonema yang paling banyak dibudidayakan oleh Bu Maryam adalah Aglaonema jenis Pride of Sumatra dan Red Cochin. Bila dibandingkan dengan jenis Aglaonema lainnya, harga jual untuk setiap pot tanaman Aglaonema yang dibudidayakan Taman Bunga Wardah Floris berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ukuran dan jenisnya. Usaha tanaman hias Aglaonema di Banda Aceh pada awalnya dilakukan berbagai hobi yang selanjutnya menjadi usaha sampingan untuk menambah pendapatan keluarga. Karena peluang untuk melakukan usaha tani tersebut sangat baik dan persaingan belum banyak. Sedangkan untuk memenuhi hasil produksi berupa
hias masih kurang. Pemasaran hasil produksi berupa tanaman Aglaonema di Wardah Floris tidak hanya melakukan penjualan di taman bunga Wardah Floris dan pameran, tapi juga menggunakan media sosial dalam mempromosikannya. Dengan demikian, analisis pengembangan investasi budidaya tanaman hias Aglaonema penting untuk dilakukan agar dapat diketahui seberapa besar proses ke depan bagi kelangsungan usaha budidaya tanaman hias Aglaonema. Baik, selanjutnya adalah tujuan membuat SKB atau studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada ikhtiar untuk kesuksesan usaha. Yang kedua meminimalisir risiko. Yang ketiga ada memudahkan perencanaan. Keempat memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang kelima memudahkan pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya yaitu kunci kesuksesan usaha tani Aglaonema. Yang pertama, perawatan serta pemeliharaan bibit pohon Aglaonema dengan tekun akan menghasilkan kualitas daun yang terbaik. Yang kedua, sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana tersedia dengan baik dan lengkap, maka akan memudahkan dalam proses budidaya tanaman hias Aglaonema. Yang ketiga, ada target pasar yang jelas. Ketika suatu usaha telah memiliki target pasar yang jelas dan tetap, akan memudahkan pemasaran sehingga bibit yang telah tumbuh menjadi Aglaonema yang siap dipasarkan tepat pada waktunya. Selanjutnya analisis makroekonomi. Yang pertama ada analisis ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh setiap tahun naik turun. Yang kedua analisis demografi. Nilai atau pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga memungkinkan prospek usaha tani Aglaonema cukup baik karena konsumen sebagai target market cukup besar. Yang ketiga, analisis sosial budaya. Usaha tani Aglaonema menyediakan semua kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan koleksi-koleksi tanaman yang disukai, yang dijamin bagus, harga sesuai kriteria dan banyak variasi, sehingga usaha tani Aglaonema adalah jawaban yang tepat jika masyarakat membutuhkan tanaman hias Aglaonema dengan berbagai jenis dan kualitas terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu analisis hukum dan politik, di mana pemilik usaha harus merupakan seorang muslim yang sudah berpengalaman dalam memuliakan tanaman hias Aglaonema. Dan yang terpenting adalah pemilik usaha harus mempunyai pengetahuan mengenai usaha bisnis yang berbasis syariah agar nantinya dapat dipraktikkan kepada usaha tani Aglaonema lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis teknologi, yang mana kita tahu usaha ini menggunakan teknologi tradisional untuk memuliakan tanaman hias Aglaonema karena penggunaan seperti pisau atau alat tradisional lainnya yang menunjang proses produksi yang ramah lingkungan dan irit. Saya akan menjelaskan juga analisis SWOT, yaitu strike, kekuatan eksternal, di mana pemilik paham dalam memuliakan tanaman hias Aglaonema. Pemilik juga harus mempunyai pengalaman yang cukup lama dan lahan tanaman Aglaonema ini cukup untuk menghasilkan tanaman yang sangat berkualitas, dan juga bibit yang digunakan dengan kualitas yang baik dan menggunakan pupuk yang terbaik dalam perawatannya. Selanjutnya ada weaknesses, yaitu kelemahan internal, di mana pemasaran masih dalam negeri dan perlunya penambahan luas lahan agar Aglaonema dapat diberikan lebih banyak lagi. Selanjutnya ada opportunity, yaitu kesempatan eksternal, di mana minat konsumen terhadap tanaman hias Aglaonema ini paling banyak dari golongan atas, namun ada juga dari golongan menengah. Dan memperbanyak anakan Aglaonema sangat mudah. Dan yang terakhir ada strike, yaitu ancaman eksternal, di mana bersaing dengan kompetitor yang lebih unggul lagi dalam pembudayaan tanaman hias Aglaonema, dan juga apabila penyakit dan hama datang bertelangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis aspek sumber daya manusia. Pemilik usaha sebelumnya sudah mempunyai pengalaman karena pernah membudidayakan dan mengoleksi tanaman hias Aglaonema di rumahnya. Selain itu, pemilik mempunyai wawasan mengenai usaha bisnis berdasarkan syariat Islam
sehingga menjadi potensi untuk perkembangan usaha tani agronomia secara syariah nantinya. Jumlah tenaga kerja dan gaji. Jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan gaji sebesar 1.500.000 setiap bulan. Job spesifikasi. Setiap karyawan harus memiliki keahlian serta ketelatenan dan merawat tanaman, baik dalam pemberian pupuk, penyiraman yang teratur, menjadi tanaman agar selalu segar, jujur, dan disiplin. Job deskriptif. Tugas dan tanggung jawab pada jabatan ini yaitu membudidayakan tanaman hias aglonema dari bibit hingga layak untuk diperjualbelikan, baik mulai dari memberi pupuk, menjaga kebersihan lahan, memberi vitamin, hingga tanaman siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, analisis aspek operasional. Yang pertama itu ada lokasi usaha yang akan direncanakan. Lokasi usaha tani aglonema di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Banda Aceh, karena daerah ini strategis di mana di tengah kota dan padat penduduk, samping belum ada yang menjual tanaman hias. Yang kedua itu ada proses produksi. Yang pertama, persiapan lahan. Lahan yang akan digunakan untuk mengusahakan tanaman aglonema di Wardah Floris adalah pekarangan rumah. Lahan yang tersedia di depan rumah hampir seluruhnya menggunakan untuk membangun naungan atau nursery yang nantinya naungan tersebut akan digunakan untuk meletakkan tanaman aglonema yang setiapnya untuk dijual, sehingga tanaman aglonema terhindar dari serangan hama dan berasal dari luar. Yang kedua itu persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan oleh pengusaha aglonema di Wardah Floris adalah turbus, yaitu campuran dari pasir malang, sekam bakar, pupuk kandung, dan pakis. Pada saat akan memasukkan media tanam ke masing-masing pot, pada bagian dasar pot terlebih dulu diberi gabus untuk nantinya media tanam untuk menutup lubang pada dasar pot, sehingga serasi dan drainasinya baik. Selanjutnya penanaman. Aglonema yang siap ditanam diletakkan di bagian tengah pot yang sebelumnya telah diisi media tanam. Penanam aglonema sebaiknya tidak terlalu dalam atau terlalu dangkal. Jika terlalu dalam, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan bila terlalu dangkal, tanaman tidak stabil atau mudah miring ke kiri atau ke kanan, terutama terkena angin atau air siraman. Dan selanjutnya itu ada perawatan. Perawatan yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari. Tetapi apabila cuaca terlalu panas, biasanya penyiraman dilakukan 3 kali sehari. Yang kedua, penumpukan tanaman aglonema di Wardah Floris dipupuk dengan menggunakan satu jenis pupuk, yaitu guano. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit pesona dan keindahan. Selanjutnya ada kualitas produk barang atau jasa. Kualitas tanaman-tanaman aglonema yang dijual di Taman Bunga Wardah Floris adalah standar yang sama dengan tempat penjualan tanaman hias lainnya. Yang keempat, penggunaan teknologi. Usaha ini menggunakan teknologi tradisional untuk membudidayakan aglonema karena penggunaan seperti pisau maupun alat tradisional lainnya dapat menunjang proses produksi yang ramah lingkungan dan irit. Analisis aspek pemasaran, yaitu ada analisis minat konsumen. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden setuju bahwa usaha yang dijalankan di daerah ini kategori jujur. Responden setuju pendirian usaha tani aglonema di lokasi ini strategis. Responden setuju usaha tani aglonema di daerah ini masih kurang. Responden setuju produk usaha tani aglonema bermanfaat untuk masyarakat. Responden setuju harga produk atau jasa tanaman hias aglonema yang ada masih terjangkau. Responden setuju berminat menjadi pelanggan usaha ini. Responden setuju jumlah usaha yang sama
Yang sama masih sedikit. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa konsumen berminat menjadi pelanggan tanaman Aglaonema dan usaha ini berpotensi untuk didirikan di lokasi Jalan Jenderal Sudirman, Banda Aceh. Yang kedua, analisis pesaing. Jumlah pembudidayaan tanaman hias Aglaonema tergolong cukup banyak. Namun, jika melihat kebutuhan konsumen yang terus meningkat membuat hal tersebut tidak menjadi permasalahan dalam proses perkembangan usaha ini. Yang ketiga, ada analisis segmentasi target pasar dan posisi pasar. Yang A, segmentasi. Segmentasi dalam masyarakat di sekitar kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Yang B, target adapun pasar yang dipilih untuk dimasuki adalah tanaman hias. Tanaman hias dan konsumen yang datang langsung ke lokasi budidaya Aglaonema dan dipasarkan ke kafe maupun pengoleksi tanaman hias. Yang C, posisi pasar. Keunggulan usaha ini adalah kualitas tanaman hias yang terbaik dan harga yang sesuai dengan ukuran dan jenisnya. Selain itu, usaha ini selalu mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Yang keempat, analisis bauran pemasaran. Yang A, usaha tani Aglaonema Wardah Floris merupakan produk yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang B, usaha tani Aglaonema Wardah Floris dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh dengan mengikuti operasional pemeliharaan tanaman hias dan pembibitan sampai pada tahap layak untuk diperjualbelikan. Yang C, produk dikarenakan produk yang dijual adalah tanaman hias Aglaonema yang bagus, maka atribut produknya adalah produk tanaman hias Aglaonema dan e-book tentang panduan perawatan Aglaonema. D, nilai secara material harga jual pada usaha ini adalah harga pasar yang berlaku pada saat Aglaonema siap dijual sehingga harga yang ditawarkan sama dengan yang lain. Sedangkan nilai non-material bahwa produk Aglaonema tanaman hias favorit di mana-mana dengan dedaunan yang unik dan penuh warna. Perawatan mudah membuatnya menjadi tanaman banyak dimanfaatkan baik untuk hiasan interior maupun eksterior. Di part kali ini saya akan menjelaskan analisis aspek keuangan. Sebelum kita memasuki ranah apa itu analisis aspek keuangan, mari kita sama-sama mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Jadi, tujuan dari analisis aspek keuangan yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan dana yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan untuk menilai kelayakan usaha tersebut. Aspek keuangan terdiri dari analisis arus kas dan analisis penilaian investasi perspektif Islam yang pada akhirnya akan menentukan apakah usaha tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan. Dalam aspek keuangan ada investasi awal, kemudian jumlah pengeluaran dalam suatu usaha, kemudian analisis cash flow, kemudian analisis payback period, kemudian ada analisis surplus investable surplus method, dan yang terakhir adalah GVM atau Good Value Method. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan analisis penilaian investasi dalam perspektif Islam untuk pengembangan usaha tani Aglaonema Wardah Floris dapat disimpulkan bahwa usaha tani Wardah Floris dapat layak untuk dijalankan karena berdasarkan nilai GVM apabila usulan usaha 30/70
dalam penilaian emasnya 70,66 gram lebih besar dari jumlah investasi, maka dana 20.250.000 yang kalau misalnya kalkulasikan ke dalam gram emas sebesar 47,18 gram emas, maka keuntungan yang telah didapatkan selama investasi 5 tahun tersebut berjumlah 28,47 gram. Jadi dapat disimpulkan bahwa GI atau Gold Index itu lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.